Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan waktu yang indah yang Tuhan berikan pada kita untuk menikmati hari-hari kita. Kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Di sana dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Sungguh menarik ya, bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang bagaimana mujizat yang dikerjakan Yesus untuk mengenyangkan orang banyak. Yang tadinya berbondong-bondong ikut Yesus, berbondong-bondong ingin mendengarkan pengajaran, tetapi ya bagaimanapun memang secara rohani mereka kenyang, tetapi mereka juga butuh topangan secara jasmani supaya mereka juga secara jasmani tetap dikuatkan. Dan peristiwa tentang mujizat memberi makan sejumlah orang bukan hanya terjadi pada bagian ini, tetapi juga kita tahu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam peristiwa ini Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tapi menarik bahwa peristiwa-peristiwa ini mengingatkan pada kita sesuatu yang terjadi itu bukan terjadi dengan kebetulan saja. Ada maksud di dalamnya. Dilandasi dengan pemahaman bahwa Yesus melakukan semuanya itu karena hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang banyak yang mengikuti dia. Jadi, suatu peristiwa yang terjadi pasti ada alasannya. Sehingga, kalau Tuhan begitu mengasihi orang banyak, bukan hanya melayani secara rohani, tetapi juga melayani secara jasmani, harusnya panggilan kita di dalam melayani Tuhan juga sama. Yaitu, penuh dengan hati yang mengasihi. Sehingga, tema saya hari ini adalah melayani lebih sungguh. Mengapa kita perlu melayani lebih sungguh? Karena seringkali kita melayani tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar, hanya ala kadarnya, bahkan tidak dengan hati yang penuh. Seperti yang Yesus katakan, kalau kita mengasihi Allah itu kan harus mengasihi dengan segenap, totalitas, dengan sekuat energi kita, sekuat tenaga kita, bahkan sampai tidak tersisa. Karena apa? Mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Semua itu dipersembahkan kepada siapa? Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan namanya. Karena seringkali orang melayani Tuhan adalah ujung-ujungnya diri, bukan untuk Tuhan. Ya, kita perhatikan bahwa saya ingin ingatkan kepada kita bahwa pelayanan itu bukan hobi, bukan karena saya mau, maka saya melayani. Tidak. Tapi melayani juga bukan karena jabatan ya. Karena ada jabatan baru saya melayani. Kalau sudah tidak ada menjabat sebagai seorang pelayan Tuhan, sudah pensiun dari jabatan sebagai pendeta, atau sudah purna tugas sebagai seorang majelis, lalu tidak melayani Tuhan, itu salah pemahaman demikian. Berarti melayani karena jabatan. Sementara kita kan melayani Tuhan bukan karena hanya sekedar jabatan. Memang jabatan itu perlu ya, tetapi jabatan itu bukan segala-galanya loh. Meskipun nggak ada jabatan, nggak apa-apa, kita tetap melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa.
dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan, menurut takaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat peristiwa talenta-talenta yang Tuhan kasih. Ada yang dikasih 1 talenta, padahal cukup untuk dia berupaya, tapi dia memendamnya, akhirnya nggak ada hasilnya. Ada yang dikasih 2 talenta, dia kerja keras, kerja luar biasa, diusahakan, berlipat jadi 4. Ada yang dikasih 5, berlipat jadi 10. Akhirnya apa? Tuhan bangga terhadap orang-orang mengusahakan, tapi murka kepada orang-orang yang memendam. Nah, bayangkan saja misalnya kita punya talenta luar biasa dalam pelayanan, tapi karena saya tidak menjabat lagi, maka saya tidak melayani Tuhan. Itu salah sekali. Sehingga jangan sampai jabatan itu menghambat kita untuk tidak melayani Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan meskipun tidak disertai dengan adanya jabatan. Toh sebetulnya jabatan itu hanya bagian yang membuat kita bisa melakukan suatu pelayanan, tapi bukan segalanya. Ya, kalau kita layani Tuhan, ya layani Tuhan dengan sungguh. Bukan suka atau tidak suka, karena seringkali orang melayani, saya nggak suka melakukan hal itu. Ya, karena berdasarkan suka, ya berarti kita maunya kita dong. Kalau saya suka, maka saya lakukan. Kalau tidak suka, ya saya tidak lakukan. Jadi kita menjadi seorang pelayan yang seperti anak kecil. Seorang anak kecil lakukan sesuatu karena suka atau tidak suka. Padahal kalau kita melayani sebagai orang dewasa secara iman, secara rohani di hadapan Tuhan, kadang ada hal-hal yang kita tidak suka, tapi kita harus belajar menyangkal diri, memikul salib, mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, itu peristiwa yang penting, atau bagian yang penting yang kita pikirkan. Bukan berdasarkan saya suka atau tidak suka, tapi kalau Tuhan suka, atau ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya jalan. Sehingga pemahaman kita adalah pelayanan itu adalah apa? Pelayanan adalah panggilan daripada Tuhan, yang kadang tidak sesuai dengan selera kita, yang terkadang tidak selalu kita ada jabatan di dalamnya. Sehingga dalam bagian ini betul bahwa pelayanan itu bukan suatu hobi, bukan suatu jabatan, bukan suatu suka atau tidak suka, tapi pelayanan adalah panggilan Tuhan yang menyeluruh bagi kehidupan kita. Mulai kita kenal Tuhan sampai kita mati, kita kerjakan satu titik keinginan Tuhan, kemuliaan namanya. Jadi Tuhan saja yang menjadi sentral di dalamnya. Nah, dalam bagian ini Yesus memanggil murid-muridnya kenapa? Supaya mereka belajar melayani dengan baik. Pelayanan itu bukan hanya bicara tentang khotbah di mimbar, bicara tentang menyampaikan renungan, syuting, khotbah melalui televisi. Tidak. Harusnya segala bagian daripada kehidupan kita itu, atau lini kehidupan, aktivitas kita menjadi sesuatu yang dipakai untuk melayani Tuhan. Sehingga saya sebut bahwa kalau kita hanya berpikir pelayanan itu hanya khotbah, hanya sebagai majelis, hanya sebagai kolektan, hanya sebagai asal greeter, hanya sebagai WL singer, hanya sebagai pejabat-pejabat di gereja, maka kita menganggap pelayanan itu dalam arti yang sangat sempit. Pelayanan itu luas. Keluar dari mimbar gereja, maka kita lihat Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya apa? Keluar dari mimbar gereja, bukan hanya di situ saja kita berkutik atau berkutat, bukan hanya di situ saja, tapi kita keluar menyampaikan kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan secara verbal, tetapi juga melalui kesaksian hidup kita, sehingga kita menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini. Nah, ada seorang berkata pada saya, Pak, pelayanan itu bukan hobi, Pak. Wah, saya pikir dia sehebat apa melayani Tuhan. Sebelum dia melayani Tuhan, saya sudah jauh-jauh sebelumnya. Bapak saya seorang hamba Tuhan. Sejak bapak saya dipanggil oleh Tuhan melayani Tuhan, dan kemudian waktu saya masih sekolah minggu
Saya ikut papa saya melayani Tuhan, saya juga ikut bermain gitar, mulai dari kecil loh. Mungkin umur SMP saya sudah melayani Tuhan. Sampai sekarang, dia menjabat sebagai seorang ketua yayasan. Ketua yayasan berapa lama jabatannya? Ya paling lama 5 tahun lah. Setelah itu mungkin dia berhenti. Tapi apa alasan dia berkata pada saya, pelayanan itu bukan hobi Pak? Wah, siapa yang menganggap hobi? Bukan hobi memang. Justru kalau kita melayani karena kita menjabat, ya itu hobi. Karena saya dikasih jabatan, maka saya melayani. Tapi kalau nggak menjabat, berhenti, itu salah. Sehingga dalam bagian ini kita harus memperhatikan bagian pelayanan itu lebih dalam lagi. Bukan hanya berkutat pada suatu pemikiran tentang jabatan-jabatan yang kita miliki. Ya, karena kalau mau diukur sebetulnya, ya saya sudah kemana-mana lah melayani Tuhan. Sudah ke beberapa gereja melayani Tuhan. Sampai sekarang menjadi pendeta. Tetapi kan itu semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Saya nggak bisa bilang kepada orang yang melayani Tuhan, kamu melayani Tuhan karena hobi ya? Oh enggak. Hobi itu lain lagi. Hobi itu olahraga baru hobi. Atau kita bicara tentang misalnya, kamu hobinya apa? Hobi makan, atau hobi catur, atau main bola, lain sebagainya. Nah, jadi dalam bagian ini pelayanan pun bukan berdasarkan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, sehingga Yesus panggil murid-muridnya. Dan jelas di dalam Alkitab katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya kalau Tuhan tidak berkenan memilih kita, kita itu nggak layak. Kita itu orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, kalaupun kita nggak mau melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan itu pun nggak kurang-kurang dengan orang yang melayani dia. Banyak orang yang bisa Tuhan pakai untuk melayani dia. Kalaupun di antara manusia tidak ada yang mau melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai batu untuk memuji dia. Dengan kata lain, Tuhan nggak kurang-kurang seorang pelayan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi bersyukur Tuhan mau pakai kita. Tapi kita sudah dipakai Tuhan, sudah hebat. Seringkali kita menjadi sombong, kurang rendah hati, bahkan menganggap yang lain sebagai saingan, menganggap yang lain kecil dari kita. Padahal semua kita kecil di mata Tuhan. Nggak ada artinya. Nah, penting ya melihat realitas di dalam pelayanan. Realitasnya apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Mereka ini sudah ikut saya selama 3 hari dengan setia dengan firman Tuhan, tapi mereka lama-lama kan lapar, butuh makanan secara jasmani. Jadi kita juga harus belajar melihat realitas daripada orang-orang yang kita layani, pergumulan mereka apa. Jadi jangan asik juga sendiri. Kita perlu melihat pergumulan mereka, keluh kesah mereka, perlu mendengar apa-apa yang mereka sampaikan, supaya kita belajar memahami pergumulan orang lain juga. Sehingga waktu kita tahu pergumulan orang lain, misalnya ada yang sakit, ada yang menderita kelaparan, ada juga yang masalah rumah tangga, ada juga masalah mungkin anak studi, atau anak yang nakal, atau pergumulan yang lain. Waktu kita dengar hal itu, kita nggak diam saja. Maka saya sebut, waktu kita tahu adanya realitas sama seperti Tuhan Yesus, maka tergeraklah. Sehingga penting dalam pelayanan, hati yang tergerak. Hati yang tergerak apa? Oleh belas kasihan. Ya, kalau kita nggak punya hati yang mengasihi, berarti kita melayani dengan landasan apa? Karena kunci dalam pelayanan adalah hati yang tergerak. Itu kekuatan dalam pelayanan loh. Ada orang tahu tentang suatu hal yang perlu dilakukan dalam pelayanan, tapi dalam wujud teori-teori, dalam wujud pemaparan materi yang bagus-bagus banget, yang mungkin kalau dinilai 100% lah nilainya. Tapi kalau bicara tentang hati,
wah, dia nggak punya hati, teorinya bagus. Sehingga orang berkata, wah dia kalau ngomong luar biasa Pak, tapi kalau prakteknya nggak ada. Artinya apa? No action, talk only. Banyak ngomong, nggak ada perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Sehingga ada pemimpin berkata bahwa sebetulnya di dalam kita memimpin, memang perkataan itu penting, tapi satu perbuatan itu lebih penting daripada 1000 perkataan yang kita ucapkan. Sehingga kekuatan dalam kehidupan kita dalam melayani adalah hati yang tergerak, hati yang peduli. Sehingga orang bisa merasakan kita bukan hanya bicara enak atau ngecap ngomong enak kepada orang, tapi menyentuh. Karena antara perkataan dan perbuatan itu sama. Jadi nggak tabrakan. Nah, seringkali kita sebagai hamba Tuhan perkataannya bagus ya, tapi kelihatan ketika orang melihat perbuatan kita tabrakan banget antara langit dan bumi. Nggak nyangka, wah Pak, waktu dia di mimbar bagus banget Pak, tapi keluar mimbar, waduh, bingung saya. Nah, sehingga dalam bagian ini berbelas kasihanlah kepada orang lain, tergeraklah, berbelas kasihanlah. Karena apa? Hati yang belas kasihan itulah yang merupakan hati seorang hamba. Bahkan Yesus berbelas kasihan sampai luar biasa. Dia dari sorga datang ke dalam dunia, melayani kita orang berdosa, bahkan mati di kayu salib. Saking belas kasihannya, dia melihat bahwa kita itu tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita itu tidak berdaya kalau tanpa dia. Sehingga juga butuh kepekaan, pekalah terhadap orang lain, peduli. Kemudian tidak rela melihat orang lain menderita. Yesus juga nggak rela melihat orang-orang banyak ini pulang nanti pingsan di jalan. Nah, kan kasihan kan? Orang udah dengar firman Tuhan, nah bagus. Tapi kalau kita berpikir, masa bodoh lah, nanti dia di jalan mau pingsan, mau terjadi apa-apa terserah dia. Nggak boleh seperti itu. Ternyata Yesus memikirkan sesuatu yang sangat panjang, sangat logis, penuh dengan belas kasihan terhadap orang. Sehingga dia tidak rela apa? Tidak rela orang lain menderita. Tidak tega melihat orang lain mengalami sesuatu yang tidak baik. Nah, bagaimana kita dalam melayani Tuhan? Kita rela nggak melihat orang lain mengalami sesuatu yang tidak baik? Jangan sampai kita hanya menumpuk kenikmatan, kekayaan, kebahagiaan, menumpuk segala sesuatu yang indah-indah bagi diri kita sendiri dan lupa peduli kepada orang lain. Bahkan kadang sudah tahu orang lain menderita, kita biarkan mereka menderita. Berarti kan kita tega banget kan? Harusnya kita mempunyai rasa, saya nggak rela kalau dia mengalami hal seperti itu. Sehingga saya berjuang kalau bisa mati-matian untuk menolong orang, supaya orang bangkit dari pergumulannya, dari penderitaannya, dan dia dibebaskan dari semuanya itu. Nah, itu panggilan orang Kristen banget sebetulnya. Tapi bagaimana Kristen kita hari ini? Karena saya lihat begitu banyak pendeta yang sudah besar lupa terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ngomong sih tentang orang miskin, ngomong sih tentang orang yang bergumul, ngomong sih tentang orang yang susah. Tapi ternyata asetnya di mana-mana. Ternyata rekening banknya dapat dikatakan gemuknya luar biasa. Nggak salah sih, itu memang berkat Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, jangan sampai berkat Tuhan kita salah gunakan. Hati-hati. Karena apa? Karena sebetulnya Tuhan kasih berkat itu pun, kalau itu berkat yang benar ya, berkat itu pun bukan hanya untuk diri kita. Kalau kita mengakui sebagai seorang pelayan Tuhan, maksud daripada berkat itu untuk dibagikan kepada orang lain. Bayangkan loh, ada orang yang bawa jumlah 7 roti mau dibagikan. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan? Yang limpah-limpah itu mau nggak kita bagikan kepada orang lain? Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang punya hati dalam memberi, dalam melayani kepada Tuhan. Mereka kadang memberi dengan susah payah dalam suatu pergumulan, dalam sesuatu kekurangan seperti janda miskin yang memberikan persembahannya
bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Maka tergeraklah, pedulilah, dan rasa tidak rela kalau ada orang lain menderita. Nah, itulah seorang murid Tuhan yang sejati. Sehingga ada orang berkata kepada saya begini, Pak Niko, orang susah itu selalu ada. Jadi ngapain kita terlalu repot-repot memikirkan mereka? Selalu ada, Pak. Kapanpun, dimanapun. Ya betul, selalu ada. Tapi pertanyaan saya, yang kamu sebut selalu ada itu, kamu ada di sana apa tidak? Kamu lakukan sesuatu apa tidak buat mereka? Jangan ngomong orang itu selalu ada. Orang itu selalu ada, memang enggak kita, orang lain. Enggak saudara kita, ya saudara orang lain. Pasti ada yang menderita. Karena hidup itu memang naik turun. Penuh dengan situasi pergumulan realitas. Tapi pertanyaannya adalah, kamu lakukan nggak satupun terhadap orang yang kamu anggap itu sebagai orang yang menderita? Satu aja. Atau kalau rezeki banyak ya 10 deh. Lakukan nggak 10 itu untuk orang lain menderita? Ya kalau enggak ya jangan bicara. Karena kita tahu, nggak usah diomongin ya, anak SD juga tahu bahwa orang itu pasti ada menderita. Dan mereka juga berkata bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan, nggak tahu urgensi untuk memberikan kepada orang yang miskin itu. Ya bayangkan kalau misalnya Yesus mendengar perkataan ini daripada murid-murid, Tuhan, orang susah selalu ada, Tuhan, jangan kasih mereka makan. Tuhan, mereka nggak terlalu urgensi kok dikasih makan. Ya, dalam realitasnya Tuhan Yesus melihat urgensi, nanti takut-takut mereka menjadi pingsan, mati mungkin. Ya karena kelaparan. Ya kita nggak tahu. Jangan sampai kita terlambat. Urgensi yang kita anggap tidak urgensi, ya mungkin dalam situasi orang itu urgensi banget. Bagaimana kita bisa mengukur urgensi atau tidak? Kita sudah survei. Kita sudah tahu persis kehidupan dia. Nah, lagi-lagi saya katakan, ya kalau kita nggak tahu persis, ya jangan ngomong. Lebih baik kita diam aja. Kita jangan pernah menganggap itu urgensi atau tidak urgensi. Lebih baik kita diam. Ya karena kalau kita tidak melakukan, ya nggak ada gunanya juga kita ngomong panjang lebar. Nah, sehingga kita harus merasa bahwa mereka harus segera ditolong. Kapan? Sekarang. Kapan? Ya jangan tunggu besok. Kalau kita bisa nolong sekarang, tolong sekarang. Ya tentu kita tahu bahwa dalam hidup manusia ini ada tipe yang suka memanfaatkan situasi, atau ada tipe yang memang suka hidupnya, cara hidupnya memanfaatkan orang lain dan malas bekerja. Tentu ada orang yang sedang mengalami suatu pergumulan, dia kadang diproses oleh Tuhan. Tentu saya tahu bahwa ada peristiwa seperti itu. Ada saatnya kita menolong, tapi ada saatnya kita membiarkan mereka juga untuk belajar. Untuk belajar apa? Bukan bergantung pada kita, tapi bergantung pada Tuhan itu. Nah, saya pikir orang susah selalu ada, ya. Tapi kita harus belajar menolong orang lain yang susah. Seberapa yang kita bisa. Urgensi, selalu urgensi untuk menolong orang lain. Tidak ada yang pernah salah kita berbuat baik. Justru jangan-jangan kalau kita tidak berbuat, itu menjadi salah. Nah, kita perlu segera menolong mereka kalau kita bisa. Tetapi, tolonglah. Supaya waktu kita menolong mereka, mengarahkan mereka untuk bergantung pada Tuhan. Dan kita harus mengajar mereka. Dan membawa mereka untuk bergantung pada Tuhan, bisa bertumbuh di dalam Dia, menikmati anugerahnya. Sehingga, ya kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan dalam melayani Dia, maka Tuhan bisa memakai orang lain untuk melayaninya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga kalau Bapak Ibu berkata, atau saudara berkata, Pak saya nggak mau melayani Tuhan, ya udah nggak apa-apa. Pekerjaan Tuhan nggak menjadi bertambah karena kita melayani Dia kok. Atau tidak menjadi berkurang karena kita melayani Dia. Tuhan bisa mencukupkan pekerjaannya dengan caranya sendiri.
Karena Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha. Tapi bersyukur kalau misalnya dari pekerjaan Tuhan yang besar itu, kita dipakai satu titik untuk mengisi pekerjaannya. Nah, itu bersyukur banget. Sehingga jangan pernah merasa bahwa kita terlalu hebat kalau kita melayani Tuhan. Tapi juga jangan pernah merasa bahwa kalau saya tidak melayani Tuhan, kalau ini bukan karena saya, nggak bakalan jadi. Jangan juga merasa seperti itu. Justru mungkin karena kita nggak ada di situ, mungkin pekerjaan Tuhan bisa lebih luas lagi, bisa lebar lagi. Mungkin salah satu penghambat adalah karena kita. Nggak bisa jadi kan? Nah, maka perlu rendah hati, perlu bergumul, perlu menyerahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Yang berikutnya adalah jangan takut. Percayalah pada penyertaannya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita takut, kita nggak berani lakukan sesuatu. Murid-murid rasa di sini tempatnya sepi. Bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan orang banyak? Mereka itu 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana cara kita bisa memperbanyak jumlah dari 7 roti, beberapa ikan untuk mencukupkan orang? Itu kan nggak masuk akal, memang nggak masuk akal. Kadang-kadang pekerjaan Tuhan itu pun nggak masuk akal kan? Dia suruh kita lakukan yang besar, padahal stok yang ada pada kita itu kecil. Kadang-kadang nggak masuk akal memang. Banyak hal, peristiwa yang nggak masuk akal. Kita orang sederhana, Tuhan pengen pakai kita luar biasa. Tapi apa yang Tuhan tuntut itu tidak ada seakan-akan pada kita. Disitulah sebetulnya kita belajar berdiri, berjalan, bergumul, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan perintah, kalau Tuhan mau, semua yang kita anggap tidak mungkin, mungkin terjadi. Begitu banyak peristiwa di dalam Alkitab yang bisa menunjukkannya. Misalnya salah satu contoh tadi adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? 12 keranjang. Ini tadi 4.000 orang dengan 7 roti, beberapa ikan kecil. Sisanya berapa? 7 bakul, 7 keranjang. Siapa yang bisa melakukan semuanya itu? Tangan Tuhan. Tapi kalau kita sudah pesimis duluan, maka kita nggak akan jalan, nggak akan gerak. Oh Tuhan, dari mana sumbernya Tuhan? Ini kan nggak mungkin, ini mustahil. Ya kalau kita hanya melihat hal itu, maka kita nggak akan bergerak. Kita juga ingat bagaimana Allah memberikan makan umatnya. Ya kan? Di padang gurun. Selama berapa tahun? 40 tahun. Dia memberi mana dari sorga. Makan-makan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan bisa mencukupkan dengan caranya sendiri. Dan justru kita sebagai orang percaya harus terus belajar bagaimana melihat penyertaan Tuhan, kesanggupan Tuhan memelihara menjaga kehidupan kita dengan caranya. Bahkan kita ingat peristiwa bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Kita juga ingat bagaimana Tuhan menciptakan pohon-pohon dan buah-buah sehingga bisa dinikmati oleh Adam dan Hawa. Sehingga perkataan Tuhan jelas, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Nah, ini sesuatu yang indah sekali. Ia menciptakan segala ternak dan segala binatang untuk bisa manusia nikmati. Sebelum manusia ada, kita ingat bahwa Tuhan mengadakan segala sesuatu. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah menyiapkan bekal untuk keberadaan manusia, di mana manusia tinggal, apa yang manusia nikmati, bagaimana manusia hidup. Tuhan sudah melakukan atau prepare dengan caranya. Sehingga artinya bahwa Tuhan tidak pernah bermasalah dalam menyediakan kebutuhan kita. Termasuk juga Tuhan tidak pernah bermasalah di dalam menyediakan segala kebutuhan dalam pelayanan kita. Tuhan tidak pernah bermasalah dalam menyediakan
segala kebutuhan dalam keluarga kita. Tuhan tidak pernah bermasalah di dalam menyediakan segala keperluan kita dalam segala usaha pekerjaan kita. Yang seringkali bermasalah adalah kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita seringkali kurang mengandalkan Dia, kurang bersandar pada Dia, kurang percaya kepadanya. Kita lebih percaya kepada akal kita lebih percaya kepada pengalaman kita lebih percaya kepada teman kita lebih percaya kepada segala sesuatu yang kita miliki. Bahkan kepada kepastian nilai kita. Sehingga kita kurang bergantung pada Tuhan. Dan murid-murid diajarkan, percayalah kepada suatu fakta atau realitas. Realitas boleh berkata ini nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya mereka percaya kepada Dia. Itulah kemenangan kita. Itulah kekuatan kita. Itulah harapan kita sebagai orang percaya. Sehingga dalam bagian ini kita terus belajar ya, bagaimana mempercayai Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita. Jadi bukan tentang banyaknya apa yang kita miliki, namun bicara tentang sejauh mana kita mau menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Kalau murid-murid lihat 7 roti, beberapa ikan kecil, nggak cukup. Bahkan mungkin kalau disodorkan kepada orang banyak, mereka akan tertawa. Apa-apaan nih? Kita jumlahnya 4.000 orang, kok kamu kasih 7 roti dan beberapa ikan kecil? Itu kan nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal sih. Tetapi Tuhan bisa menjadikan yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Tuhan dapat menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi mencukupkan, bahkan lebih dari apa yang cukup menurut takaran yang kita butuhkan. Kadang kita bengong ya. Kemarin saya cengeng terhadap Tuhan. Kemarin saya menggerutu. Kemarin saya sibuk berdoa, menangis-nangis. Tapi kok Tuhan bisa lakukan semuanya itu ya? Kok Tuhan bisa menyediakan ya? Melalui orang yang saya tidak pikirkan ya. Sehingga ada seorang bapak berkata kepada saya, Pak, memang kondisi sekarang itu sulit Pak. Tapi sampai hari ini kami bisa menikmati hari-hari kami. Bisa makan dan minum, bisa aktivitas seperti biasa. Bingung, dari mana sumbernya? Ya memang kadang kita bingung, kenapa itu bisa terjadi. Tapi saya yakin, lagi-lagi, tangan Tuhanlah yang berbuat. Sehingga dalam bagian ini istilah saya adalah kadang kita malu kepada Tuhan. Kita sudah merengek-rengek, kita sudah cengeng, kita udah hampir putus asa, tapi Tuhan menyediakan buat kita. Tapi Tuhan menunjukkan fakta bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mencukupkan yang kita perlukan. Tuhan bisa melakukan perkara yang besar, melampaui dari apa yang kita harapkan dan pikirkan. Sehingga dalam bagian ini selalu mengucap syukur dan bertanggung jawab. Inilah prinsip hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan percaya, bersyukurlah. Dan kemudian bertanggung jawablah. Ini prinsip yang baik ya dalam pelayanan. Jangan pernah menggerutu. Karena apa? Karena yang sedikit pun bisa mencukupkan apa-apa yang menurut kita perlu untuk kebutuhan kita. Tapi kenapa tadi dikatakan ada sisa 7 bakul? Itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita diberi banyak, kita juga harus bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang banyak, ya udah kita hura-hura, kita foya-foya, kita habis-habisin. Tidak. Tetap dalam prinsip pelayanan itu tetap harus elegan. Elegannya apa? Terukurlah kita gunakan. Ada uang, ada berkat, terukurlah kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jangan juga sampai kita foya-foya, atau jangan sampai juga kita timbun untuk diri kita sendiri. Tapi bertanggung jawablah atas berkat Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan memberi ini ada maksudnya. Jadi jangan salah memahami ya. Kok Tuhan selalu kalau ngasih kok sisa terus? Ada orang bertanya, katanya Tuhan itu sukanya boros.
Dia ngasih untuk 5.000, dari 5 roti dan 2 ikan itu sisanya 12 bakul. Berarti kan boros. Kemudian dia memberi makan kepada 4.000 orang, 7 roti, beberapa ikan kecil, sisanya berapa? 7 bakul, boros lagi. Jadi salah dia membaca. Bukan boros artinya. Artinya adalah yang banyak pun yang Tuhan kasih, jangan kamu makan banyak-banyak. Cukuplah. Kalau memang perut kamu udah rasa kenyang, ya berhenti. Cukup. Nah, sama seperti dalam manajemen pelayanan. Kalau itu cukup untuk mencukupi segala kebutuhan dalam pelayanan, ya udahlah. Artinya yang ini harus ditabung atau disisihkan untuk pelayanan yang lain, sehingga semua pelayanan yang Tuhan percayakan itu bergerak. Jadi nggak mentang-mentang kita dapat langsung habis. Tetap ada ukurannya, tetap ada pertanggungjawabannya, sehingga diberi sedikit selalu mengucap syukur, bertanggung jawab, dan diberi lebih berlimpah-limpah selalu dipakai untuk keperluan secukupnya. Bagi siapa? Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita bisa belajar ya, bagaimana Tuhan mengatur kehidupan kita luar biasa, tapi kita pun harus bertanggung jawab di hadapannya. Untuk kita bisa menjadi teladan, untuk kita bisa menjadi jawaban, untuk kita bisa menjadi kesaksian di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah belajar firman-Mu, mengucap syukur. Biarlah kami diteguhkan, dikuatkan, dimampukan untuk mengerjakannya. Nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus. Amin. Bersyukur kesempatan ini, saudara. Lain waktu kita akan berjumpa lagi di dalam pemaparan firman Tuhan. Kiranya meneguhkan hati kita semua. Amin.